Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Kebijakan Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Arwil Dayanto SPD MPD. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Destiani M. Uno. Saya dari kelas 5C Manajemen Pendidikan dengan NIM 131419064. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Jelaskan konsep kebijakan dari berbagai teori yang relevan. Nah, jadi yang pertama, menurut Mas Kuri tahun 2017, kebijakan adalah sebuah prinsip atau cara yang digunakan untuk dipilih dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan. Yang kedua, Tahir Arifin tahun 2011 juga mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan organisasi untuk mencapai tujuan, memperhatikan ketentuan yang ada sebagai pedoman berperilaku. Menurut pendapat saya, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Selanjutnya, pertanyaan kedua, jelaskan apa pertimbangan mata kuliah ini yang diberikan kepada mahasiswa jurusan Administrasi Manajemen Pendidikan, apa manfaat, relevansinya, dan keterampilan yang diharapkan. Nah, jadi yang pertama, manfaat kebijakan pendidikan merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dan keahlian kepada mahasiswa secara konseptual, yang praktis mengenai teori kebijakan dan kebijakan pendidikan, serta analisisnya secara utuh pada formulasi, implementasi, monitoring, evaluasi suatu kebijakan pendidikan. Nah, jadi tujuan secara umum mata kuliah ini yang pertama, secara khusus mata kuliah ini bertujuan memberi pengertian akan pentingnya kebijakan dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, membekali mahasiswa kemampuan memahami konsep kebijakan dan kebijakan pendidikan. Yang ketiga, memfasilitasi mahasiswa untuk memahami analisis kebijakan pendidikan. Yang keempat, membimbing mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang formulasi kebijakan pendidikan. Diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 berkewajiban untuk menjamin adanya keterpaduan dan relevansi antara keterampilan lulusannya administrasi, pembangunan, manajemen pendidikan dengan dunia kerja, usaha, industri sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, jelaskan pandangan Anda terkait proses formulasi kebijakan, implementasinya, komunikasi yang dilakukan oleh pihak terkait agar publik bisa berpartisipasi dalam kebijakan pendidikan di berbagai tingkatan nasional, regional, maupun lokal. Nah, jadi formulasi kebijakan menurut Winarno tahun 2007 adalah sebagai suatu proses masalah yang masuk ke agenda kebijakan dan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Yang kedua, dalam perspektif inilah maka dimensi formulasi dan implementasi kebijakan turut menentukan dalam hal keberhasilan dari suatu kebijakan publik itu sendiri. Yang ketiga, komunikasi adalah faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program pemerintah. Beberapa temuan hasil riset dan pemberitaan di media menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan program kesehatan yang belum berhasil mencapai target. Contohnya pada program imunisasi, masih ada beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2013, walaupun sudah menunjukkan ada perbaikan angka cakupan imunisasi lengkap di tahun 2007. Selanjutnya, pertanyaan keempat, bagaimana pandangan Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia dengan satu negara berkembang di kawasan ASEAN dan negara maju? Nah, jadi pada tanggal 11 Desember 2019, kebijakan Merdeka Belajar diluncurkan. Pokok-pokok kebijakannya tentang UN dan RPP.
Penerapan RPP pun diubah menjadi satu halaman saja. Pendidikan di Indonesia masih berada di masa transisi dalam menerapkan kebijakan ini. Di sekolah tempat saya mengajar belum ada sosialisasi yang terperinci mengenai penerapan kedua hal tersebut. Nah, jadi menurut Epimeski, ASEAN tidak memiliki cukup kekuatan dan kekuasaan terhadap anggota ASEAN. Namun, dalam menghadapi negara besar yang mengincar kawasan di Indonesia, lebih baik negara ASEAN bersatu. Nah, jadi indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar dan masih belum maksimal. Selanjutnya, pertanyaan kelima, jelaskan apa yang menjadi harapan dan rekomendasi Anda terkait kebijakan pendidikan di Indonesia ke depannya dan bagaimana sebaiknya realisasi politik, kekuasaan, dan kebijakan pendidikan memajukan dan mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi adanya kerjasama pemerintah dengan masyarakat harus diciptakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal. Saran untuk mengatasi kegagalan pembangunan yang dialami oleh bangsa Indonesia agar kebijakan di Indonesia lebih baik ke depannya, yaitu diperlukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh tujuan ke depannya agar lebih baik, membawa manfaat bagi masyarakat luas, kemudian memajukan pendidikan nasional sedini mungkin agar muncul generasi-generasi muda yang berkualitas baik secara moral dan pola pikir yang maju. Ya, jadi demikianlah itulah 5 pertanyaan yang saya sudah jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.